Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulurku di mana baik berada di suasana siang hari ini ya. Senang rasanya kita balen lagi pajak ketemu dan berkumpul ya. Tentunya di acara kita obrolan UMKM Loka kita. Nah, dulurku di mana berada untuk hari Jumat edisi tanggal 20 Juni 2025 bareng Cek Gaya dengan narasumber kita ya. Tema kita apa nih kira-kira yang bakal dibahas Cek Gaya? Ketekunan dan keuletan kunci sukses usaha ayam potong ya. Nah, sudah hadir di studio perempat RRI Palembang saat ini narasumber kita. Siapakah gerangan pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Untuk tentunya bisa tahu siapa nih narasumber kita yang hadir, maka kita kenalan dulu biar ngobrolnya lebih asik. Dan kakek yang pasti dulur, kami persilakan Mbak untuk bisa berpartisipasi bergabung melalui telepon di 0711 351656 ya. Sudah hadir di studio perempat RRI Palembang. Beliau berdua ini adalah owner dari rumah ayam potong Cahaya Barokah Palembang ya. Siapa nian? Yang pertama adalah yang cantik ya. Cantik dan imut siapa Cek Gaya? Ado Tri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Tri ya? Alhamdulillah sehat Cek. Alhamdulillah sehat. Yang dicari itu kita tuh sehat. Iya. Ya, sesuai dengan nama usahanya ada barokahnya juga. Iya. Oke, selain Tri ada di sini Sepin ya. Sepin ini juga merupakan owner ya. Dia ini sepertinya sepasang sejoli. Iya. Iya, benar ya? Benar. Sepin gimana sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah sehat. Manggil Cek Gaya Be. Iya. Karena ngetop nih Cek Gaya. Wah. Oke. Iya Cek. Iya. Nah jadi Tri dan Sepin ini merupakan pelaku usaha ayam potong. Nah jadi buat dodol di rumah ya, untuk bisa diketahui bahwa mereka berdua ini adalah owner dari rumah ayam potong Cahaya Barokah Palembang. Mungkin Cik Gaya nak bertanya dulu ke Tri ya. Iya. Tri, kalau ngomongin masalah usaha, ini sejak kapan Tri memulai usaha ayam potong ini? Kalau awal-awalnya kan suami kerja. Oke. Olehnya memang ada beberapa keluarga yang jualan ayam potong. Oke, Tapi dari keluarga awalnya juga. kan mabuti dulu bulu ayamnya. Oke. Tukang mabuti kan. Oh, nyabuti bulu ayam? Iya. Oke, Terus ya namanya ini tadi kan mikir lagi apa kita coba-coba ya jualan. Jualan. Nah, mulai berapa tahun? Awalnya melok keluarga dulu? Iya, melok Oke. keluarga. Terus? Jual begawe kan. Begawe. Nah, sudah itu berapa tahun lah melok keluarga tadi. Sudah itu itulah kata kami tadi, coba kita mulai jualan. Beguyur oke. dari mulai ngambil sama keluarga tadi. dari Ngambil keluarga? 5 kilo dulu. Oke, dari 5 kilo. 10 kilo bertambah berlahan-lahan 15 kilo. Nyari pelanggan dulu ya? Iya, Oke. Nah, mulai jualan tuh 2015. 2015. Jadi hampir 10 tahun ya? Iya. Wah, bukan perjalanan yang pendek, itu perjalanan yang panjang. Kita ke Sepin. Ngapo usahanya ayam potong yang dipilih? Alhamdulillah Bu. Ya, kita mungkin berkat bersatu tadi ya, saling mendoakan ya. Walaupun dari awalnya susah, jadi kan kita kan mengharapkan kerja kan tidak mencukupi juga Bu. Betul. Ya. Alhamdulillah ada bukaan. Suami itu istri saya. Ayo ayah atau kita mau dagang aja ya. Nyari duitnya agak lebih dikit. Iya, jadi artinya maksudnya ada usaha tambahan gitu ya. Benar, Bu, benar, Jadi ya. dari Sepinnya dewek begawi. Iya. Nah, tetapi wong rumah Tri di sini punya usaha ayam potong seperti itu kan. Jadi artinya dapat usaha tambahan. Benar. Iya. Sampai sekarang masih begawi, Sepin? Tidak Bu, alhamdulillah. Ada lagi. Jadi fokus di pada ini ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita nak kipo-kipo saya itu ya. Kira-kira antara begawi dulu dengan usaha yang dijalani sekarang ini income-nya jauh lebih besar mana? Iya. Alhamdulillah. Ya santai be, kamu ndak usah tegang Cek ya. Kira-kira lebih besar mana ininya? Income-nya lebih besar sekarang. Kalau menurut kerja alhamdulillah kita
lebih menghasilkan usaha sendiri Bu ya. Menghasilkan usaha Iya. sendiri. Oke, Iya. jadi artinya enak bekerja sendiri ya. Benar, Oke. benar, iya. Balik lagi ke Tri. Ini tadi kan tentunya usaha dijalani sudah sampai 10 tahun. Iya. Dari 2015 2025. Iya. Artinya kan ada jatuh bangun nih. Iya. Ketika mulai usaha tidak mungkin ucuk-ucuk langsung berhasil. Kan ada kadang ini ada rasa tidak percaya diri dulu. Iya, benar ketika itu. ketika kita baru mulai usaha itu kan Tri ya, tidak ada pede je gitu, tidak pede dulu je, tidak percaya diri. Apa kekaget dibeli uang apa tidak, gitu Iya. jual apa ini apa tidak. Nah merasakan hal tersebut apa tidak? Iya, merasakan. Merasakan. Karena kalau masih baru itu belum ada pelanggan. Belum ada pelanggan, oke. Padahal Dari awal 5 kilo ya? iya Oke. dari 5 kilo ini uang jual misalnya 30. 30.000 per kilo, Iya, oke. kita jual 28. 28, oke, kita di bawah mereka Iya, gitu ya. olehnya kita tadi belum ada yang kenal, belum ada pelanggan, Pelanggan, tidak laku. Oh, padahal sudah di bawah ya? Iya sudah. Harganya, Itu sambilan ayahnya sambil Promosi-promosi ya. Iya. Jadi Tapi berlahan itulah kita dagang tadi harus ramah. harus ramah, oke. Satu ramah, kedua Itu kuncinya ya? Iya, satu ramah, kedua kita timbangan harus Oke, akor itu timbangan. Nah inilah, ini menarik nih. Kalau diomongkan tentang tentunya timbangan, Iya, gitu ya. Karena kan ya balik-balik juga kan ini kan urusan kita dengan yang kuasa, gitu Iya, kan. Walaupun mungkin yang beli tidak tahu nih cukup apa tidak timbangannya, Iya. tapi kan kita sebagai pedagang, gitu kan punya rasa apa ya? Punya rasa kayaknya ini menjadi dosa bagi kita kalau kita misalnya tidak tepat timbangannya, ya. Iya, tapi niat kita tadi Bismillahirrohmanirrohim, ya Allah, aku di sini mulai jualan, mencari makan, mencari nafkah. Iya. Mudah-mudahan ada rezekinya aku di sini. Oke, Itu. ada rezekinya. Alhamdulillah. Berlahan dari 5 kilo tadi laku. Setengah kilo, sekilo, habis 5 kilo. Besok laginya beguyur ya. Habis 5 kilo, tambah lagi coba 10 kilo. Nambah lagi. Tapi tidak banyak-banyak. Jadi artinya dari awal itu dari dikit-dikit dulu ya. Iya, dikit-dikit. Coba-coba aja gitu Iya, ya. Nah, itu ketika merintis kan kata Cik Gaya tadi. Ini kita kesepin. Merintis itu kan dari awal itu kan tidak, kata Tri tadi sudah tidak gampang Cik Gaya. Yaitu nah dari awal tuh ibarat kata 10 tahun di perjalanannya. Kalau kalian tidak tekun, kalau kalian tidak ulet tentunya tidak akan menjadi sampai 10 tahun seperti saat sekarang ini kan. Nah, Cik Gaya itu tertarik tadi dikatakan bahwa untuk bisa perlu adanya kepercayaan daripada si pembeli ya terhadap kita. Nah, Benar. ini apa yang dilakukan untuk bisa menanamkan rasa kepercayaan pembeli terhadap kalian dengan usaha ayam potong ini? Iya, supaya kita menjaga itulah pokok pertama kita kan mempercayakan diri dulu. Ya, gimana supaya orang yakin, supaya orang percaya dengan kita kan. Jadi pelanggan kita. Benar, iya Bu, iya. Oke, jadi artinya jadi pelanggan kita, jadi ini ya. Iya. Nah, oke, ini biasanya kalau yang ngambek barang-barang atau ngambek, maksudnya itu yang jadi pelanggan sampai dengan saat ini kan sudah banyak pasti. Iya. Kalau dulu 5 kilo, kalau sekarang sampai berapa kilo dalam satu hari? Satu Ih, hari. Cik Gaya nak tahu baik. Kepo Cik Gaya. Dasar. Kalau tak selor. Oke. Nah, kalau sekarang sudah berapa kilo? Sekarang olehnya sekarang kan kami dulu kan ngambil waktu masih baru-baru tuh sudah ayamnya sudah dibabut. Dari siapatin ya? Timbang bugil. Timbang bugil. Sekarang ini alhamdulillah sudah ngambil di antar bos hidup. Oh, ayam hidup. Iya, Oke. makanya kita tadi sudah ada rumah ayam potong Cahya Barokah tadi. Oke, jadi bukan cuma sekadar jual ayam yang sudah dipotong, Iya. tetapi sudah punya rumah ayam. ayam potong Cahya Barokah. Oke. Nah, kalau untuk untuk tentunya rumah ayam potong ya. Iya. Kan kalau di Palembang ini labanya apa baru kalian?
Kalau kami ini makanya dibikin nama Rumah Ayam Potong Cahaya Barokah itu. Rumah itu di situ aku tinggal di situ. Oke, Disitulah tempat kami motong. Potong, oke. Nah, kalau Cahya itu nama anak pertama. Oke. Barokah itu biar Biar berkah, berkah, biar oke. berkah kan. Usahanya. Karena di situ dijadi satu Rumah Ayam Potong Cahaya Barokah. Disitulah gudang. Oke, disitulah Disitulah tempat tinggal. rumah, ya, tempat tinggal. Oke, oke. Jadi cek itu ya. Jadi artinya kalau sekarang sudah diberikan kepercayaan untuk ayam-ayam hidup Iya. dan dibawa ke tentunya rumah ayam potong kalian. Iya. Dan itu tentunya dieksekusi langsung oleh kalian. Iya. Benar, Bu. Nah, kalau untuk yang eksekusinya dewe itu siapa? Oh, Maksudnya iya. yang motongnya aja itu kan? Oh, Karena yang- ini enggak pacak masing-masing gitu. Iya. Ada Kalau- karyawan. Kalau yang motong sudah ada karyawan 5. Sudah ada karyawan 5. Iya. Yang untuk yang motong baik? Yang khusus motong 1. Satu orang, oke. 1 orang. Khusus Khusus yang tukang giling. giling, oke. Giling. Khusus yang tukang bersih. Pokoknya 5 orang itu sudah ada jatahnya masing-masing. Tuh maksudnya yang giling mana? Ayam itu digiling sudah dicelor Heeh. kan pakai diseduh banyak Banyak panas. panas. Dimasukin ke mesin. Oh. Mesin babuti bulu ayam. Oh, yang nyabut ini pakai mesin. Pakai mesin. Oh, jadi bukan tenaga uang lagi, ya oke. kita tidak pakai tangan lagi karena alhamdulillah Sudah sekarang banyak. ini sudah canggih. Oke, sudah canggih. Dan mungkin Iya. kalian juga sudah menjadi nih kali ya, menjadi apa kita nih supplier. Iya. Iya. Yang mensuplai ayam-ayam yang mungkin wong lain yang mungkin baru nak mulai merintis usaha ngambil di kalian ya. Iya, Iya, benar. ada beberapa. Jadi sudah masuk usaha yang besar ya. Iya. Karena sudah ada supplier, sudah menjadi supplier, artinya mensuplai tentunya kebutuhan daripada ayam yang potong yang ada di Pasar Mano misalnya itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomong ke usaha, balik ke saya Pin lagi Pin. Kalau Cik. misalnya ngomong ke masalah usaha ini Pin, kan kalau namanya usaha pasti ada tantangannya. Iya, benar. Ya, pasti ada ininya. Apa tantangannya ataupun kendalanya yang pernah dihadapi atau pernah dialami ketika kalian di dalam usaha ini? Yo, namanya dagang ya itu Cek ya. Ya terkadang yo kita merasakan persaingan. Adanya persaingan, Ya, oke. ya terkadang kan ya nama kita dagang tadi kan kadang sepi. Sepi, ya. Ya, Karena tidak setiap hari ya rame Benar, gitu ya. benar. Jadi Ya, ya. Jadi artinya turun naik gitu ya. Nah, benar. Itu jadi Iya, oke. Cek. Ya. Nah, kalau ngomong ini, kalau ngomongi modal, awal usaha ngomongi modal, gitu kan? Iya. Itu kalian mendapatkan modal atau mungkin kan kalau sekarang kalau mulai usaha biasanya minjam dulu di bank atau seperti apa? Kalau kalian seperti apa? Kalau kami alhamdulillah olehnya kita tadi di sini Bismillah aku mau buka usaha, aku mau jualan, nyari makan, ngadapi bos. Ngadapin bos, oke. Bos yang kami ini. Misalnya, Bu atau Bapak, saya mau mulai jualan. Jualan, oke. Nah, tapi tidak ada modal. Boleh nggak kalau misal aku ngambil dulu barang, kalau habis aku baru bayar. Oh, oke. Jadi artinya ngembek dulu, Iya. artinya bermodalkan kepercayaan dari wong Iya, dulu ya. iya. Dan disetujui. Disetujui Alhamdulillah. sampai sekarang disetujui. Oh, jadi artinya modalnya tidak perlu terlalu ini gini ya ketika awal ya, artinya dikasih dulu ini laku baru pacak dibalik ke Iya, kan? iya. Oke. Nah, kembali kepada tentunya usaha yang dijalani kan membutuhkan yang namanya kesuksesan itu adalah betulnya ketekunan dan juga keuletan nih. Sampai 10 tahun berjalan tidak tergaso mak gitu Iya. tadi. Nah, jika itu penasaran dengan tentunya usaha kalian ini. Kalau ayam potong ini kan tidak tadi jika tidak gampang-gampang ya. Iya. Karena kita kan terkait dengan kehalalan.
Ya. Ya. Nah, terkait dengan kehalalan. Tadi katanya ada sudah berapa karyawan yang sudah, tentunya ini kan menjadi sebuah peluang usaha yang membuka lapangan kerja. Sudah berapa uang yang sudah akhirnya kalian bantulah secara perekonomian menjadi bagian dari usaha yang kalian jalani? Sekarang alhamdulillah sudah ada 5. Sudah ada 5. Oke, karyawan. Iya. Itu terdiri dari apa, Be? Terdiri ya Tugasnya maksudnya tugasnya. Ya, tugasnya itu sudah ada tugas masing-masing. Masing-masing. Tukang potong 1. Tukang potong 1, tukang celor. Yang celor, ya, banyu panas tadi. Iya, tukang giling. Tukang bersih-bersih. Bersihin, Iya, yang 1 tadi ada lagi tugas yang lain lagi. Yang lagi, oke. Pokoknya itu jualannya di mana? Di pasar KM5. Di pasar KM5. Iya. Jadi artinya barang-barang yang sudah misalnya ayam yang sudah dicelor, yang sudah dipotong segala macam akhirnya dibawa ke pasar Palimo. Iya. Oh, jadi yang ngangkuti kayak ada lagi tugasnya. Itu Wong 5 itulah. Wong 5 itulah Iya. yang ini. Jadi kalian standby di pasar. Di pasar. Standby di pasar Iya. ya, barang. Oke. Nah, kan ini sudah membuka usaha peluang kerja bagi tentunya uang banyak nih ya. Iya. Ini kan menjadi sebuah apa ya jika kita nih sebuah prestasi lah ya, karena di saat uang lain harus ini kalian malahan menjadi ownernya kan, menjadi pemiliknya dan membuka usaha dari membuka lapangan kerja bagi yang lain. Nah, kalau tadi motong ya. Tadi kita ngomong motong, itu kan terkait dengan kehalalan. Iya. Itu apa yang menjadi syarat utama bagi wong yang motong begawi di kalian tuh, Cak? Syarat pertama 1 ya baca doa. Oke. Bismillah, terus baca doa. Kedua, itulah motongnya harus yang memang benar, bukan asal-asalan. Jadi yang ladingnya memang belandepnya. Iya, yang tajam. Tajam. Makanya kami untuk yang khusus tukang potong itu yang benar-benar yang sudah paham, sudah paham. masing-masing gitu. Apalagi karyawan baru. Oh, Itu karyawan baru. tidak. Tidak do Iya, masuk kalau khusus untuk potong itu memang pilihan. Kamu khusus tukang potong. Jadi dalam 1 hari mereka si tukang potong berapa banyak motong kalau untuk sekarang? Untuk sekarang ya kalau misalnya lagi banyak rame, orderan, ya apalagi lebaran nih. Anak pakai lebaran sehingga nggak teladen-laden ya. Kalau lagi sepi sedikit. Tapi yang diajari di situ hampir Wong 5 itu diajari, oke. Misalnya yang bisa tadi kan Cak ini ngajari, nah jangan dirubah lagi Cak itu, tapi itu tidak mudah-mudah. Jadi tidak ada pokoknya yang potong tetap dia, cuma dia memberikan pengajaran sama yang lain ya tuh kan. Kalau seandainya sewaktu-waktu kita kan tidak tahu namanya ini manusia sakit lah atau apa, jadi ada yang lain kan. Dia lagi tidak masuk kan, yang ini setidaknya sudah bisa untuk motong ayam itu. Nah kalau saya cek kayak nak tanya kan ini tadi yang motongnya uangnya lain, cek kayak yang bulu lain misalnya. Misalnya pernah ada kejadian yang motong tuh tidak datang misalnya, atau dia sakit atau apa, mungkin saya dewe yang akhirnya turun tangan untuk motong ayam. Ya, alhamdulillah Bu, saya sendiri pernah turun tangan. Iya benar. Untuk motong ayam. Benar. Iya. 1 hari itu berapa ayam yang dipotong untuk ini, untuk jualan kalian? Cak itulah Bu, terkadang ya kita banyak. Namanya dagang nih kan pasang surut. Yo. Kalau yang ini yang maksud CG itu yang rata-rata bela. Ya kita tidak usah yang tingginya atau yang lagi turunnya, Cak, yang standar be Cak, nah. Berapa tuh? Ya terkadang kan misalnya berapa kilo itu maksud Cak? 50 kilo, 100 kilo. Masya Allah. Itu tidak kaleng-kaleng kawan. Alhamdulillah ya. Jadi usaha itu tidak sia-sia dirintis dari awal itu kan sampai dengan 10 tahun dijalani ini ternyata membuahkan hasil ya itu ya. Dimana dari yang kalian ndak kati sama sekali konsumen, belum ada pelanggan, sampai akhirnya mempunyai langganan. Tadi disebutkan oleh Tri bahwa kunci utama itu adalah ramah, Cik kayaknya. Ramah seperti apa nih yang biasanya dilakukan oleh Tri untuk bisa menggait uang untuk bisa tentunya menjadi pelanggan kita, Tri? Karena olehnya kita jualan di pasar itu kan uang lewat terus kan. Wagawi.
terakhir ya. Jadi kita kan harus manggil. Misalnya manggil Ayu cantik, ayam dak yuk. Misalnya, terima kasih. Iya. Pak De ganteng. Iya. Ya kadang jangan salah loh Tri. Sebenarnya dengan kata-kata yang seperti itu ini menarik loh. Jadi buat uang tuh merasa tersanjung dia. Beli ayam dulu ini. Gitu kan. Ada dari situ ya ininya ya. Iya, yang memang akhirnya, setiap hari itu itulah yang kita panggil. Adik cantik. Kalau untuk harga Tri. Kalau misalnya harga itu maksud Cik Gaya kan di pasar nih. Ya di pasar tuh kalau Cik Gaya juga kalau misalnya jualan nih misalnya sini 27 kalau. 28 misalnya 30 kalau Cik. Nah, itu kalau kalian seperti apa? Iya, karena apa ada memang sudah ada patokan maksud Cik Gaya dari pasar? Karena kita ini modalnya sama. Oke. Modalnya seluruhnya sama. Iya. Kalau misalnya kan aku jual 30, di situ jual 27. Kalau dia sanggup ruginya 3.000. Ya kita tetap stay dengan harga itu ya paling kalau misalnya harga 30 itu paling kalau ada kan yang nawar ambil nego. Banyak berapa paling 29 itu. Jadi kalau sudah tergantung hitung-hitungannya ya sudah ada hitung-hitungannya ya. Iya sudah ada karena kita ini kan modalnya sama oke. Antara yang jadi pedang satu dengan lain ya. Sudah paham, sudah tahu seluruh. Jadi artinya kalau mereka yang di bawah artinya siap mereka untuk nerimo yang ya jauh lebih sedikit lah keuntungannya ya Dak. Kita bukan juga nak ngambil besar tuh tidak sebenarnya gitu kan. Tapi kan kita perhitungannya kalau seandainya uang akhirnya nego ya kan nego harga seperti itu kan. Sehingga akhirnya mendapatkan harga yang pas seperti apa gitu kan. Oke, kita tahan dulu dulurku di mana Berado. Kita bakal balik lagi ya masih di obrolan UMKM untuk kesempatan hari ini di Loka kita ya. Tapi kita hadir ke dulu ya lagu pilihan berikut ini. Kok lagu pilihan berikut ini ada lagu dari punya siapa nih Cik Gaya? Kita dengarkan dari Rian Prabu ya dengan lagunya Cak Pakam.